A. Pengertian skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari bahasa Yunani yaitu skeptomai, yang dimana secara harafiah berarti saya pikirkan dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Dengan kata lain, skeptisisme adalah paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, sebab lebih mengedepankan sikap meragukan dan sikap mencurigakan. Sikap skeptis merupakan pendirian yang digunakan dalam melihat dan menguji epistemologi atau filsafat pengetahuan dengan menyaksikan kenyataan, kebenaran yang diketahui, baik ciri-cirinya maupun eksistensi pengetahuannya. B. Sejarah skeptisisme. Pemikiran skeptis sudah ada sejak zaman Pro-Socrates, yaitu zaman Yunani kuno. Hal tersebut dapat dilihat dari ajaran filsafat Xenophanes yang menyatakan bahwa ia meragukan kemampuan indera manusia. Apa yang dilihat dari indera manusia adalah ilusi belakang dan bukan merupakan kebenaran. Pelopor dari konsep skeptisisme di Yunani adalah Pyrrhon. Kemudian pada abad pertengahan, Agustinus mencetuskan bahwa aliran skeptisisme yang dianut Yunani kuno yang meragukan kebenaran adalah salah. Agustinus mengungkapkan bahwa kebenaran itu ada dan dapat dibuktikan. Jadi, aliran skeptisisme pada abad pertengahan berpendapat bahwa keraguan-keraguan tersebut dapat dipecahkan dengan mencari bukti-bukti yang ada. Pada zaman itu juga meyakini bahwa setiap usaha untuk mencapai kebenaran ada gunanya. Menurut Ali Mudafir, jika pada zaman Yunani kuno, skeptisisme adalah ajaran yang tidak mempercayai kebenaran serta berpendapat tidak ada cara untuk memperoleh pengetahuan. C. Bentuk-bentuk skeptisisme. Yang pertama, skeptisisme filosofis, yaitu kebenaran adalah relatif. Setiap orang memiliki pandangan kebenaran yang berbeda-beda. Yang kedua, skeptisisme moral, yaitu setiap pendapat tidak ada yang benar. Begitu pula dengan sebuah tindakan tidak ada yang dianggap benar. Setiap orang pada dasarnya melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di tempat tinggalnya. Yang ketiga, skeptisisme metodologi, yaitu suatu metode yang dipakai untuk mencapai kebenaran dengan menyimpan atau menangguhkan beberapa pendapat sebelumnya. Yang keempat, skeptisisme metafisik, yaitu pandangan yang beranggapan suatu metafisik mustahil dapat dicapai oleh pengetahuan manusia, serta tidak dapat memberi solusi terhadap hal yang konkret. Yang kelima, skeptisisme analitik, yaitu para penganut filsuf analitik meragukan ungkapan filosofis yang disebut oleh para filsuf, terutama penganut filsuf idealisme. D. Tokoh-tokoh filsafat skeptik. Yang pertama yaitu Pyrrhon. Pyrrhon merupakan seorang filsuf dan pelukis yang berasal dari Elis. Ia hidup pada era klasik Yunani. Pokok ajarannya adalah bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Hal ini ia mensinyalir bahwa sebagian besar manusia itu hidupnya tidak bahagia, sehingga manusia sukar sekali mencapai kebijaksanaan. Sebagai syaratnya, manusia harus melakukan untuk tidak mengambil keputusan. Karena orang yang tidak pernah mengambil keputusan itu disebut orang yang tidak pernah keliru. Dengan demikian, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu ragu-ragu. Dengan ragu-ragu itu, orang tidak pernah keliru. Akhirnya, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang tidak pernah mengambil keputusan, dan orang yang tidak mengambil keputusan itulah orang yang berbahagia. Dua Timon. A. Kehidupan. Kisah hidup Timon yang cukup lengkap diberikan oleh Diogenes Laertius dari buku pertama karya Disilio oleh Apollinaris dari Nicea, dan beberapa maklumat dipetik oleh Diogenes dari Antigonius Caristus. Dan dari gerak dia berasal dari Pilus dan merupakan anak Timarchus, ditinggalkan sebagai anak yatim piatu ketika masih muda. Pada awalnya dia berumur penari di teater, tetapi dia meninggalkan profesinya ini untuk belajar falsafah, dan setelah berpindah ke Megara, dia meluangkan masa bersama Stilfo.
Dan kemudian dia pulang dan berkawin. Dia seterusnya pergi ke Alice dan istrinya dan mendengar Poirot yang dianut olehnya sekurang-kurang karena keraguan dan sindirannya yang gelisah membenarkannya mengikuti tuan manapun. B. Perwatakan. Timon tampaknya telah dikaruniakan oleh alam dengan pikiran yang kuat dan aktif, dan dengan persepsi cepat mengenai kelemahan orang yang membuatnya menjadi skeptis dalam falsafah dan satir dalam segala hal. Menurut Diogenes Laertius, Timon adalah lelaki bermata satu dan dia malah membuat lelucon kecacatannya sendiri. Memanggil dirinya sendiri Psychoplas. Beberapa contoh sarkas pahitnya dicatat oleh Diogenes. Salah satunya patut disebut sebagai pepatah dalam kritikannya. Ditanya oleh Aratus bagaimana mendapatkan teks murni Homer. Dia menjawab, sekiranya kita dapat menemukan salinan lama dan bukan yang mempunyai perubahan modern. Dia juga dikatakan suka bersara dan berkebun, tetapi Diogenes memperkenalkan pernyataan ini dan beberapa yang lain sedemikian rupa sehingga menunjukkan keraguan sama ada mereka harus dirujuk ke Timon atau Timon Athens, atau sama ada ia berlaku sama untuk kedua-duanya. C. Tulisan Timon digambarkan sangat banyak. Menurut Diogenes Laertius, dia menyusun puisi lirik dan epik, dan tragedi dan drama satira, dan 30 komedi, dan 60 tragedi dan silio dan puisi amatori. Karya beliau sering dikutip oleh Sextus Empiricus, juga pengikut dari Pyrrhon. Selain dari serpihan silio, sebahagian besar yang masih ada dalam karya Timon adalah apa yang dipilih oleh Diogenes Laertius dan Sextus untuk memetik dan apa Eusebius dipelihara. Di Prapretio Pagensilia memetik Aristokles memetik buku Timon Phyton di mana Timon menggambarkan menemui Poirot alasan sebuah Amperiorion. Semasa mereka berdua dalam perjalanan ziarah ke Delphi dan di mana Poirot memberikan ringkasan falsafah. D. Puisi. Tidak ada sisa-sisa drama yang masih bertahan. Dari puisi-puisi epiknya sedikit yang diketahui, tetapi mungkin dianggap bahwa puisi-puisi itu sangat menggelikan dan sindiran dalam bentuk epik. Mungkin miliknya Phyton, bahasa Yunani yang berisi catatan panjang perbualan dengan Poirot. Semasa perjalanan ke Oracle Delphi, boleh dirujuk ke kelas ini kecuali dalam bentuk prosa. Tampaknya kemungkinan bahwa dia jamuan pengebunian Arcesilaus adalah sejak satira dalam ayat epik. Dia juga menulis parodi mengenai Homer dan beberapa baris dari puisi bertema skeptisisme di Elegiad ayat. Telah dipelihara serta satu atau dua serpihan yang tidak dapat dipastikan dengan pasti untuk puisi-puisinya. Prosa. Dia juga menulis dalam prosa. Untuk jumlah menurut Diogenes Laertius 20.000 baris. Karya-karya ini tidak diragukan lagi mengenai subjek falsafah. Dan Diogenes menyebut pada sensasinya mengenai pertanyaan dan ke arah kebijaksanaan juga antara karya yang ahli terhadap ahli fizik, di mana dia mempersoalkan kesahihan pembuatan hipotesisnya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.